Assalamualaikum Ustadz Dania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, selamat malam, Mbak. Selamat malam Ustadz. Ya, kami ini sudah beberapa bergabung bersama kita Ustadz. Mungkin sembari menunggu teman-teman yang lain, kita akan buka terlebih dahulu ya Ustadz ya. Baik, baik, Mbak. Assalamualaikum Ustadz Syahroni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita mulai sekarang Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Katanya mau dimakan kan ya, kalau nggak pakai habisin 2 lagi. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Dr. Daniar MA selaku narasumber kita pada malam hari ini. Yang kami hormati seluruh jajaran dari Asosiasi Nasib Indonesia. Yang kami hormati Ustadz Syahroni selaku moderator kita, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Ustadz seluruh peserta webinar kita pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat bertemu, berkumpul dalam acara webinar wakaf produktif untuk masa depan yang lebih baik. Dan pada kesempatan malam ini kita akan mengambil tema lebih khusus lagi, yaitu pengembangan wakaf produktif bidang agrobisnis di Pondok Pesantren Trubus Iman, Pasar, Kalimantan Timur. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah terang benderang, dan insya Allah semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, Ustadzah, seluruh peserta pada malam hari ini, sebelum acara ini kami lanjutkan, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nikmah Yuniarti. Saya insya Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini diberikan amanah untuk membersamai Bapak Ibu selama 2 jam ke depan, dan juga kami informasikan kepada seluruh peserta yang hadir pada Zoom kita malam hari ini untuk mengisi presensi di kolom chat Zoom. Ini terkait dengan materi, insya Allah nanti materi akan kami berikan, jadi pastikan Bapak Ibu Ustadzah semuanya untuk mengisi presensi di kolom chat Zoom. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustadzah semuanya, sebelumnya akan kami bacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Pada kesempatan malam hari ini, pada webinar wakaf produktif untuk masa depan yang lebih baik, kita akan masuk pada 3 sesi, yaitu pada yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti kita akan ada pemaparan materi dari narasumber, dan yang ketiga adalah penutup. Baik, marilah acara kita pada malam hari ini, pada webinar kita pada hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi menjadikan lancarnya acara kita pada malam hari ini. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi inti sesuai dengan tema kita, pengembangan wakaf produktif bidang agrobisnis di Pondok Pesantren Trubus Iman, yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ustadz Dr. Daniar MA dari pimpinan Lembaga Wakaf Trubus Iman, Pasar, Kalimantan Timur. Dan insya Allah pada sesi ini kita akan dibantu dan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ustadz Syahroni SPD CBC. Dan langsung saja kepada Ustadz Syahroni kami persilahkan. Monggo Ustadz Syahroni. Ya, terima kasih Mbak Nima, Bapak Ibu, Ustadzah sekalian. Wabil khusus pembicara kita, tamu kita pada malam hari ini, Ustadz Dr. Daniar. Ya, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahaikum bitahiyatul Islam, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang umat Islam nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas hingga hari ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bertemu dan bermuajahat dalam sebuah acara podcast ya, diskusi sharing terkait dengan pengalaman pengelolaan wakaf dari beberapa praktisi dan akademisi. Dan alhamdulillah pada pertemuan ini pembicara kita atau tamu kita adalah pakar sekaligus praktisi di bidang wakaf ya, Dr. Daniar. Assalamualaikum Dr. Daniar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat, Ustaz Saroni. Alhamdulillah. Ya. Di sana udah jam berapa nih Ustaz? Jam 9. Jam 9 ya. Ya, jam Waktu 9. Indonesia Tengah ya berarti ya. Betul Ustaz Saroni. Iya. Masya Allah. Dan Dr. Daniar ini lahir di Merbau. Merbau ini di mana Ustaz? Di sana ya, di Kalimantan. Merbau itu Sumatera Utara, Ustaz Saroni. Saya kelahiran Masya Allah. Sumatera Ya. Utara. Ada Iya. harganya Baiklah. siahaan, harga matanya. Daniar Siahaan jadinya, Masya Allah. Ya. Nah, tapi sekarang terdampar di Kalimantan Timur. Nah, Bapak sekalian nanti kita dengarkan ceritanya ya, bagaimana ceritanya dari Sumatera Utara, kemudian ke Gontor, dan kemudian sekarang menetap di Kalimantan Timur ya. Beliau lahir tahun 83, Bapak sekalian, kemudian menyelesaikan pendidikannya di Gontor ya sampai S1. Kemudian S2-nya di UGM, Yogyakarta, konsentrasi ekonomi Islam. Dan terakhir ya, tahun 2019 kemarin baru menyelesaikan program doktoralnya di UNAIR. Ya. Sudah banyak pelatihan ya, dan berbagai macam penelitian serta karya ilmiah yang beliau hasilkan. Dan atas dasar itulah makanya kemudian beliau mencoba mengimplementasikan pengalaman dan pengetahuan ini di pesantren yang beliau kelola, pesantren Trubus Iman. Ya, nah untuk lebih detailnya bagaimana perjalanan beliau sampai dengan saat ini, langsung aja kita persilakan Ustaz Daniar untuk sharing kepada kita. Apa dulu Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz Saroni untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ustaz Saroni selaku moderator kegiatan kita pada malam hari ini. Juga yang kami hormati Mbak Yunita sebagai MC yang memberikan waktu dan membuka acara kegiatan ini, serta seluruh hadirin dari Asosiasi Nazir Indonesia ataupun masyarakat umum yang ikut bergabung dalam kegiatan ini. Izin sebelum saya mulai, apa suara saya ada terdengar putus-putus, Ustaz Saroni ya? Sudah jelas. Jelas Ustaz, cukup. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in wa ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, juga tidak lupa selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih untuk perkenan waktunya. Sekali lagi saya ucapkan ke Ustaz Saroni. Saya izin share screen-nya, Ustaznya. Ya, silakan Ustaz. Sudah jadi co-host ya. Bisa dilihat? Ya, Sudah, sudah tampil Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Saroni. Saya memperkenalkan diri singkat. Asli saya kelahiran Medan, Sumatera Utara. Kemudian saat ini aktivitasnya setelah kembali dari beberapa tempat studi berada di IKN. Kita lokasinya kurang lebih 3 jam Ustaz, dari ibu kota Nusantara. Jadi Kabupaten Pasir itu salah satu kabupaten penunjang karena tetangga dengan kabupaten yang lokasinya saat ini ditetapkan menjadi titik nol IKN. Oleh Bapak Presiden. Jadi yang ingin berkunjung ke IKN jangan lupa mampir ke Pondok Pesantren Trubus Iman Ustaz Saroni. Semoga nanti ada waktunya. Oke.
Saya tidak menyinggung data tanah wakaf ini. Saya lanjut ke pesantren. Jadi pesantren yang kita kelola, saya pisahkan definisinya, satu pesantren wakaf dan satu wakaf pesantren. Kalau saya membicarakan pesantren wakaf, itu berarti yang diwakafkan adalah pesantrennya dengan seluruh aset yang ada di atasnya. Maka bangunannya, tanahnya, pendidikannya, kurikulumnya, sistemnya, semuanya masuk dalam kategori pembicaraan diskusi wakaf tadi. Tapi kalau wakaf pesantren bisa jadi yayasannya itu yayasan keluarga, yayasan organisasi, atau yayasan badan hukum yang mengelola, baik itu sebagian parsial, baik tanah, properti, atau berbagai kegiatan yang memiliki status wakaf. Jadi tidak sepenuhnya lembaga tersebut lembaga wakaf. Kita dari dua definisi ini, kita termasuk kategori yang pertama, pesantren wakaf. Karena pesantren ini diwakafkan beserta seluruh aset yang ada di dalamnya. Nah, jadi seluruh prasarana yang kita kelola ini adalah wakaf, sehingga kenaziran Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Trubus Iman itu statusnya sebagai nazir wakaf, meskipun belum terdaftar secara resmi, dan insya Allah saat ini sedang proses untuk legalitas aset-aset tanah wakaf di Trubus Iman melalui aplikasi online yang diarahkan oleh Bapak Direktur Profesor Dr. Waryono. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Sedikit sejarah sebelum saya sampaikan terkait dengan pemberdayaan aset wakaf yang kita kelola. Pesantren ini didirikan tahun 2011, sebelumnya berdiri Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Trubus Iman. Nama yayasan kita ada kata sosial sebelum kata pendidikan. Ini untuk mengingatkan karena memang sebelum didirikan, pendiri dan pewakifnya sudah berkomitmen bahwa tanah yang akan didirikan pesantren beserta seluruh sarana prasarananya adalah untuk diwakafkan, sehingga beliau membubuhkan kata sosial di depannya untuk mengingatkan kita semua sebagai pengelola bahwa kegiatan pendidikan di atas tanah wakaf tersebut dominan prioritasnya adalah untuk kegiatan sosial, sehingga kegiatan pendidikan itu adalah salah satu program yang dicanangkan untuk menerima manfaat dari aset-aset wakaf yang dikembangkan. Setelah itu tahun 2011 berdiri pesantren, kemudian di tahun 2019 bersamaan dengan Undang-Undang tentang pesantren dengan Satuan Pendidikan Muadalah SPM, kita dengan satuan sebelumnya kita menggunakan Satuan Pendidikan Keagamaan di bawah Kementerian Agama, Dirjen Pendis Pendidikan Agama Islam, melalui Satuan Pendidikan MTS dan Alia. Kemudian setelah tahun 2019 keluar Undang-Undang Pesantren dengan kurikulum pesantren yang diakui oleh pemerintah, kita beralih ke Satuan Pendidikan Muadalah Asriyah atau modern. Ada yang salafiyah, ada yang asriyah. Alhamdulillah kita juga salah satu pesantren di Kalimantan yang baru terakreditasi untuk Satuan Pendidikan Muadalah ini. Karena memang beberapa persyaratannya cukup berat. Kemudian tahun 2020 Satuan Muadalah itu berjalan, dan di 2022 untuk mengakomodir pemberdayaan aset wakaf yang sudah dikelola dengan berbagai divisi usaha atau amal usaha yang kita kembangkan, kita membentuk mini holding dalam bentuk koperasi. Karena setiap usaha yang kita kembangkan dulu sebelum ada koperasi itu berbentuk badan hukum seperti CP dan PT. Kemudian setelah tahun 2022 amal-amal usaha yang berkembang setiap semester itu kita kumpulkan dalam satu badan hukum koperasi. Jadi kita menggunakan koperasi produsen pondok pesantren Trubus Iman. Fokusnya memang di industri untuk memproduksi berbagai kegiatan dalam berbagai bidang usaha yang kita kelola saat ini. Jadi nyaris dari 2011 sampai 2024 ini, saat ini kita berjalan nyaris di usia yang 13 tahun. Jalan ke usia yang ke-14 tahun insya Allah. Dari pengembangan aset pemberdayaan wakaf yang kita kelola di pesantren Trubus Iman ini, dari luasan aset dulu ketika diikrarkan wakafnya tahun 2019 di depan Badan Wakaf Indonesia Pusat, di depan Gubernur Kalimantan Timur, di depan Bank Indonesia Pusat, Bank Indonesia Kalimantan Timur, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Balikpapan, juga ada MUI Pusat, ada MUI Kalimantan Timur,
dan beberapa universitas perguruan tinggi bertempat di Islamic Center Samarinda. Nah, saat itu diserahkan sekitar 54 miliar berupa aset tanah wakaf beserta seluruh sarana prasarana yang ada di atasnya. Dan saat ini nyaris berkembang 2 kali lipat aset tersebut. Nah, dari 300 hektar tanah wakaf yang diberikan pada waktu itu, saat ini berkembang menjadi 375 hektar yang kita kembangkan, dan 375 hektar itu terpisah hanya pada 2 bentangan saja. Jadi tidak terpisah kecil-kecil, hanya di 2 lokasi saja, 2 bentangan. Jadi satu bentangan di 75 hektar, satu bentangan di 300 hektar. Pengembangan tanah wakaf itu kita selalu membeli tanah yang berbatasan dengan batas tanah wakaf. Jadi kita tidak pernah melakukan pengadaan atau pembelian tanah wakaf yang terpisah. Nah, jadi kalau di sekitar batasan tanah wakaf kita ada yang dijual, itu selalu kita beli untuk itu salah satu aset tanah wakaf di Trubus Iman, selalu yang berbatasan tanah wakafnya itu untuk mempermudah sekaligus untuk menjaga batasan-batasan tanah wakaf, karena banyak sekali problem-problem tanah wakaf yang dialami di Indonesia ini. Kemudian dari luasan tanah wakaf tersebut 375 hektar, kita melihat potensi apa yang bisa diberdayakan di atas tanah wakaf tersebut. Melihat keunggulan lokal di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Pasir, ada 2 komoditas utama yang digeluti oleh masyarakat di sini. Satu, yaitu di pertambangan, jadi masih mendominan tambang di Kabupaten Pasir. Yang kedua adalah perkebunan. Maka dari 2 keunggulan lokal di sini, kita mendominasi untuk bisa memberdayakan aset itu di sektor pangan, perkebunan dan pertanian. Kenapa di pangan dan pertanian? Selain keunggulan lokal, ada 3 usaha yang tidak ada matinya dalam kehidupan dunia ini. Selama dunia ini belum kiamat, kira-kira begitu. Satu, di farmasi. Semua kegiatan di bidang farmasi selama masih ada manusia, itu insya Allah terus akan berkembang. Yang kedua, di kosmetik. Ini kalau kita lihat tren sultan-sultan yang hidup dan berkembang di Indonesia ini, mayoritas salah satunya adalah di bisnis kosmetik, dan ketiga di sektor pangan. Kosmetik, farmasi, dan pangan ini insya Allah selama dalam kehidupan ini, di dunia ini, insya Allah terus berkembang, apapun aktivitasnya, apapun yang diberdayakan, selama dia sesuai dengan rumusan-rumusan usaha, insya Allah akan terus tumbuh dan berkembang. Maka kita memilih di sektor pangan sesuai dengan luasan aset tanah wakaf kita sebagai modal utama, kemudian keunggulan lokal kita. Dalam pengembangan di pangan pun kita menggunakan prinsip 3A dan 4K. 3A ini, A yang pertama adalah di agribisnis. Jadi semua model pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan yang kita kembangkan di sini skalanya adalah skala bisnis, gitu, bukan untuk rumah tangga, skala rumah tangga. Jadi semuanya dimulai dari hitungan analisis usaha bisnis. Kemudian yang kedua, A yang kedua adalah agri teknologi. Semua agri industri. A yang kedua, agri industri ini skalanya juga skala industri. Sekain bentuknya adalah usaha-usaha di bidang bisnis, tapi skalanya tadi yang menjadi batasan awal adalah skala industri. Jadi bukan skala rumah tangga. Outputnya itu semuanya orientasinya adalah produk, gitu. Jadi kalau dalam memulai usaha itu, paket komplitnya itu ada 1 produk, ada 2 penjualan, ada 3 operasional, ada 3 yang keempat itu pembukuan atau catatan keuangan. Itu minimal 4 itu semuanya menjadi salah satu program yang tercakup dari semua kegiatan aktivitas yang kita kembangkan. Sementara A yang terakhir adalah agri teknologi. Jadi semua lini yang kita kembangkan di sini kita upayakan dengan pendekatan-pendekatan teknologi, karena memang di zaman kekinian output hasil dari semua kegiatan di agribisnis yang menghasilkan produk itu akan memberikan atau menghasilkan produk yang baik dengan pendekatan-pendekatan bisnis tadi. Selain juga dapat mengurangi kos atau biaya, tentu ada penemuan-penemuan terbaru dan kemudahan-kemudahan
yang menggantikan salah satunya fungsi SDM. Tentunya tidak 100%, tapi memudahkan. Gitu. Kalau kita lihat mengapa pertanian tidak begitu banyak meminati, karena di mindset petani, pemuda saat ini, petani itu bergelut dengan cangkul, bergelut dengan apa itu namanya, bajak sawah, tanah dan lain sebagainya. Padahal pertanian di era modern itu kalau dengan pendekatan teknologi sangat luar biasa. Jadi anak-anak muda zaman sekarang kalau dikenalkan dengan sistem teknologi pertanian itu tentu akan membuka wawasan bahwa petani itu ternyata keren sekali. Kemudian 4K, K yang pertama adalah pemenuhan kualitas. Jadi produk-produk yang dihasilkan dari berbagai kegiatan aset, pemberdayaan aset wakaf itu harus memenuhi kualitas. Nah, kualitas ini tentu menjadi perhitungan pertama untuk bisa menarik perhatian pasar. Tapi ternyata kualitas saja tidak cukup. Kita harus memenuhi K yang kedua adalah kuantitas. Jadi selain itu kita harus memenuhi kebutuhan itu secara kontinu. Dan itu dalam bentuk yang banyak, ya. Jadi kalau kita panen sebulan 2 bulan kemudian libur 3 bulan, panen lagi bulan berikutnya libur lagi, tentunya ini menjadi problem karena di pasar itu sesuatu yang prinsipnya diminati, apalagi memiliki brand rasa dan lain sebagainya yang sudah dikenal masyarakat, harus diproduksi secara kontinu, berkelanjutan. Kemudian yang ketiga tadi saya sebutkan adalah kontinuitas, harus berkelanjutan. Dan 4K yang terakhir adalah kompetitas. Jadi harganya harus kompetitif dengan harga yang datang dari luar ataupun dari berbagai daerah selain di Kabupaten Pasir. Karena kalau kualitasnya baik, kuantitasnya tercukupi, kemudian kontinuitas, tapi bisnis itu mengalir seperti air. Dari atas ke bawah dia akan mencari hulunya. Nah, jadi kalau kita harganya tidak kompetitif, tetap saja masyarakat itu akan mencari harga terbaik dengan kualitas yang sama, dengan kuantitas yang sama, dengan kontinuitas yang sama. Jadi kalau harga kita mahal, ya kita tetap akan kalah. Maka tidak heran kalau kemudian ada produk-produk yang datang persis sama dengan harga yang lebih murah, tentu yang lama akan ditinggalkan. Kemudian setelah 3A dan 4K ini menjadi konsep di semua lini usaha kita, yang prinsip khususnya di dunia pesantren ini yang perlu diperhatikan kalau kita nazir di lembaga pendidikan khususnya pesantren dengan pemberdayaan aset wakafnya adalah human capital. SDM ini menjadi dasar mutlak untuk bisa dikembangkan dan ini menjadi aset capital selain uang yang memang dibutuhkan. Tapi kalau human capital ini kita memiliki SDM yang mumpuni sesuai dengan keahliannya di bidangnya dan termasuk di usaha yang kita kembangkan, tentu akan lebih banyak percepatan, begitu ya, akan lebih banyak percepatan. Nah, pada dasarnya sama saja kalau kita di lembaga pesantren kita memiliki program di bahasa contohnya, tentu kita akan merekrut tenaga-tenaga pendidik yang ahli di bidang bahasa. Kalau pesantren kita pengen ciri khas di gramatikal bahasa Arab atau bahasa Inggris, tentu kita merekrut SDM yang memiliki kemampuan di gramatikal bahasa Arab atau bahasa Inggris. Atau pesantren kita memiliki ciri khas di entrepreneur, tentunya kita merekrut SDM yang memiliki kapasitas dan pengalaman di entrepreneur. Sesederhana itu. Maka sama di pemberdayaan aset wakaf, apapun programnya kita harus menyediakan human capital atau SDM yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Agama sebenarnya sudah jelas mengajarkan idza qudiyal amru min ghairi ahlihi fantajiri sa'ah. Ini saya kira semuanya hafal ya. Kalau di agama itu semua harus dengan profesional begitu, dengan keahlian dan kepakaran ya. Kemudian yang terakhir ini finansial atau pendanaan itu bisa saya sebutkan berdasarkan pengalaman di Trubus Iman, ini mudah datang kalau kita memiliki konsep dan SDM yang mumpuni di bidangnya. Jadi kalau kita sudah memiliki konsep bisnis usaha yang baik, kemudian kita memiliki SDM dengan keahlian yang baik, ya, modal ini biasanya ngikut gitu ya, meskipun butuh proses ya untuk membuktikan terlebih dahulu dengan beberapa kegiatan amal usaha yang sudah existing.
ya itu tentu akan menarik gitu ya. Jadi kalau kita menjadi gula manis, itu semut itu akan datang dengan sendirinya. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi akan datang modal dari berbagai lembaga, baik itu keuangan atau organisasi nirlaba atau hanya sekedar CSR dari perusahaan dan lain sebagainya, yang melihat bahwa apa yang kita kerjakan ini berkembang cukup baik, dan mereka tentu harapannya orang yang akan memberikan bantuan atau mensupport atau bermitra, tujuannya dengan melihat yang existing berkembang tadi cukup baik, harapannya juga program-program yang dikerjakan secara bersama itu bisa berkembang dengan baik. Itu saja saya kira beberapa poin yang perlu diingat dalam pemberdayaan aset wakaf di bidang pesantren. Nah, kaitannya dengan human capital atau SDM, ini klasifikasi yang kita terapkan di TSA ini. Nah, kalau dalam sifat Rasulullah SAW ada 4 sifat yang perlu diperhatikan: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, sidik, amanah ini menjadi modal attitude perilaku gitu. Ini menjadi modal awal. Jadi kalau kita memiliki SDM yang punya attitude sidik dan amanah, jujur dan dapat dipercaya, itu modal luar biasa. Nah, tapi untuk bisa mendapatkan percepatan, nah itu harus maaf, ya, itu harus melangkah kedua sifat yang kedua, yaitu tabligh dan fatonah, ya, yang bisa mengerjakan sesuatu dengan baik dan memiliki kecerdasan. Ini kelasnya adalah kelas produktivitas. Nah, kalau dua ini digabungkan, itu tipenya tipe excellent ini ya. Nah, SDM yang excellent. Sudah attitude-nya baik, produktivitasnya, kemampuannya tidak diragukan. Ini kalau dapat SDM seperti ini, itu sebenarnya adalah capital, modal aset yang luar biasa, ya. Nah, ya, atau keduanya, atau tipe kedua yang meskipun produktivitasnya belum mampu, kalau dia memiliki attitude, itu bisa dikembangkan dengan berbagai kegiatan nanti yang bisa saya sampaikan setelah ini. Jadi bisa ditingkatkan produktivitasnya asal dia punya attitude yang baik. Yang C ini kalau memang tidak mepet, ya yang C ini menjadi perhatian, harus hati-hati. Dia produktif tapi attitude-nya tidak baik gitu ya. Memiliki keahlian tapi tidak disiplin, memiliki keahlian tapi korupsi dan lain sebagainya, itu hanya persoalan waktu. Apalagi tipe D ini nggak usah dibicarakan, ya. Sudah tidak memiliki attitude, sudah tidak produktif, tapi ternyata ada, dan orang tersebut memang memiliki keterikatan emosional, khususnya di pesantren. Nah, kalau begitu, grade yang kita turunkan, grade kita, ya, harapan kita, ya, tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing, kita letakkan di mana SDM tersebut sesuai dengan kemampuannya saja. Itu kalau memang SDM tersebut memang sudah ada di pesantren dan memiliki hubungan emosional gitu ya terhadap proses pendirian pesantren, maka kita cukup menempatkan SDM tersebut di penugasan tertentu sesuai dengan kapasitasnya. Tidak usah terlalu berharap tinggi karena memang tidak memiliki attitude atau produktivitas, atau bahasanya yang penting hidup baik gitu saja ya. Itu terkait dengan SDM, peningkatan SDM. Yang selanjutnya rumusan super team tadi. Kalau kita sudah memiliki tipe yang kedua B atau tipe yang excellent yang pertama A tadi, maka kita bisa perhatikan rumusan ini. Pertama, rumusan waktu. Wal asri ini sudah menjadi sumpah Allah bahwa waktu itu harus benar-benar dipergunakan seefektif mungkin. Artinya apa? Nah, kita lihat komposisi waktu yang kita berikan untuk penugasan-penugasan di SDM tersebut harus terpenuhi gitu ya. Nah, jangan sampai terjadi penugasan-penugasan yang melebihi kapasitas waktu, apalagi beban yang diberikan. Jangan sampai, apalagi kalau di pesantren itu umumnya ya, bagi teman-teman yang di dunia pesantren, hari ini mengajar, hari ini ditugaskan untuk menjaga amal usaha, bisnis, dan lain sebagainya, itu bisa over beban kerjanya, apalagi kalau dihitung waktu. Jangan sampai waktu mengerjakan sesuatu, apalagi kalau kita ingin fokus pengembangannya menggunakan waktu sisa. Kalau rumusannya waktu sisa, pasti hasilnya sama dengan adalah sisa. Namanya waktunya sisa, maka sama dengan hasilnya adalah hasil sisa juga. Maka waktu ini menjadi prioritas. Waktunya harus
banyak ya. Waktu produktif itu kalau 7 jam 8 jam itu harus diprioritaskan gitu ya, jangan setengah-tengah gitu untuk memberikan waktu. Kalau sudah memberikan waktu yang banyak, waktunya cukup tapi tidak banyak yang bisa dikembangkan atau ditingkatkan dalam usaha tersebut, dapat dicek dan dapat dipastikan berarti kompetensinya kurang gitu. Jadi waktunya sudah setiap hari dia mengelola, mengembangkan pertanian, perkebunan, retail, market dan lain sebagainya, marketing, tapi tidak banyak hasil yang didapatkan. Itu dapat diyakinkan adalah kompetensinya tadi. Nah, berarti kompetensinya yang diupdate gitu ya. Level-level kompetensinya untuk SDM yang terlibat dalam kegiatan tersebut yang harus dinaikkan. Ya, kalau dia hanya di level attitude tentunya harus dinaikkan produktivitasnya di bidang masing-masing. Yang di pemasaran dicekoi tentang ilmu pemasaran, yang di bidang distribusi, yang di bidang produksi ya dicekoi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, itu menjadi sebuah rumusan wajib gitu. Kenapa? Kalau yang diisi kepala itu memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugasnya, tentunya akan, kalau dalam dunia psikologi itu ada aha effect namanya. Banyak bintang-bintang, kalau dalam film kartun itu keluar bermunculan bintang-bintang ide yang bisa dia rumuskan dari semua informasi yang ada di kepalanya, itu sesuai dengan bidangnya. Tapi kalau dia tidak memiliki bidang keahlian tersebut, tentu bisa, tapi akan berjalan sangat lambat sekali. Karena lebih pada pasif, dia tidak memiliki kegiatan atau dia tidak memiliki rencana, tidak memiliki narasi, hanya bekerja sesuai dengan SOP yang ditentukan, itu pun pekerjaannya tentu sesuai dengan batasan attitude-nya saja, karena memang tidak memiliki produktivitas minimnya dari pengetahuan atau dasar keilmuan yang dimiliki. Ini kunci, dua ini kunci, kompetensi dan waktu. Tapi kalau kompetensinya baik, kok nggak berkembang-kembang juga, dapat dilihat waktunya tadi. Nah, tapi kalau kompetensinya baik, waktunya juga baik, tidak banyak yang dilakukan atau tidak ada perubahan, tidak ada percepatan, itu dapat dicek attitude-nya tadi. Produktivitasnya baik, di kompetensinya luar biasa, waktunya sudah cukup, cek attitude-nya gitu. Berarti ada permasalahan terhadap attitude-nya. Karena ini rumusan yang sebenarnya hanya melihat di dua sisi ini saja. Kompetensinya baik, waktunya cukup, tidak bisa mengembangkan hasil usahanya, dapat dipastikan itu attitude-nya. Tapi kalau waktunya sudah cukup untuk mengembangkan, sementara attitude-nya baik tapi tidak cukup berkembang dengan baik usahanya, dapat dilihat kompetensinya. Itu rumusan ini dapat menjadi perbandingan untuk teman-teman yang melakukan kegiatan di pemberdayaan aset wakaf. Cara upgradingnya tadi, kalau dia memiliki attitude di tempat kita, step yang pertama, langkah yang utama itu adalah belajar. Jadi kita banyak mengikutkan workshop, penyuluhan, pelatihan, coaching, pendidikan, pembinaan, dan lain sebagainya. Hari ini SDM kita ada yang kita workshopkan, mengikuti pelatihan di Kabupaten Malang. Pujon ini saya tidak masuk Malang atau tidak ya, ke atas Pujon. Di mana itu? Di CP Restu Bunda, salah satu CP yang memproduksi berbagai jenis jamur, jejamuran. Nah, ini jamur besar di Jawa Timur yang bahkan mengirimkan jamurnya nyaris setiap hari 1 ton ke Surabaya. Apa yang di-upgrade di sana? Kemampuan skill untuk pembibitan jamur. Jadi lab jamur untuk mendapatkan ilmu bagaimana membibit jamur gitu. Dan itu targetnya 3 bulan. Ya, 3 bulan. Kita kalau magang namanya SPL. Kita nggak rumusan ATM itu tidak berlaku di kita. Amati, tiru, modifikasi, tapi kita adalah SPL, studi praktek lapangan paketnya. Minimal 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan. Ya, 3 bulan, 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Begitu. Untuk belajar ini. Ya, karena memang sesuatu itu tidak ada yang instan. Kenapa? Karena beberapa kegiatan itu yang sifatnya hulu hilir ini harus sepaket. Nah, ya nanti saya jelaskan beberapa percontohan di antaranya. Kemudian kalau tidak sabar untuk melakukan upgrading kaderisasi SDM tadi dengan apa yang kita miliki, itu bisa dengan cara bekerja. Apa? Rekrutmen seleksi. Ya tentu dengan rekrutmen seleksi ini
pengelola bisa menentukan kriteria seperti apa yang direkrut atau yang diseleksi. Nah, atau kalau kita tidak memiliki SDM untuk di kader, juga kita tidak mau repot dengan rekrutmen atau seleksi, bisa dengan bermitra, kerjasama. Ya, punya modal tapi nggak punya SDM, nah, kita juga tidak memiliki waktu atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola usaha tersebut, bisa dengan bermitra. Tentunya banyak sekali lembaga-lembaga yang terbuka untuk bermitra dengan akad-akad yang perlu diperjelas. Insya Allah di Indonesia ini karena termasuk salah satu negara Muslim dengan indeks pemberian sedekah sosial tertinggi, itu diantaranya itu dari indeks itu, bahwa kita banyak juga pengusaha-pengusaha yang ringan tangannya. Nah, di antara pengusaha-pengusaha Muslim yang taat dengan agamanya dan sudah selesai dengan urusan perutnya, tentu kalau kita ajak bermitra ini sangat terbuka, apalagi kalau urusannya dengan wakaf. Ya, hanya perlu memperbanyak tali silaturahim saja, jangan hanya diam di tempat saja, ya perlu jalan. Karena silaturahim itu kata Rasulullah membuka rezeki. Rezeki itu di sini, gitu ya. Kemudian pelatihan SDM ini, maaf, fontnya ini tidak ada di laptop ini, jadi fontnya berantakan. Di pelatihan SDM ini beberapa pelatihan SDM. Ini yang terakhir belum saya upgrade, sebelum saya update datanya. Jadi ada magang di Domba. Ini kalau di Kediri ada Barokah Farm namanya, Dr. Tovan, itu tim ahli kita. Kemudian magang teknisi AMDK Turbus Hijau dulu di Malang, teknisinya kita magangkan di sana. Jangan sampai ada kerusakan kecil kita mendatangkan teknisi dari Malang, kosnya terlalu besar. Maka untuk urusan-urusan kecil, pergantian spare part dan lain sebagainya, kita harus punya tenaga ahli lokal yang kita magangkan di sana 3 bulan. Kemudian pelatihan tenaga produksi keripik. Ini kalau Bapak Ibu pernah ke Malang, semua industri keripik buah dan sayur, di baliknya ada salah satu tokoh besar dengan nama perusahaannya Sokres. Nah, itu aktor pertama yang memiliki jasa besar terhadap industri keripik dan buah. Bahkan murid-murid beliau sangat terkenal, gitu ya. Saya sebutkan di antaranya yang punya perusahaan ekspor keripik pisang, saya tidak sebut, Raja Awak, nah, itu murid beliau. Kemudian ada lagi Bu Ida yang memproduksi berbagai kemasan oleh-oleh, itu diantaranya adalah murid-murid beliau yang luar biasa. Gitu. Jadi magang di sana 6 bulan magang di sana. Kemudian ada beberapa pelatihan yang tidak saya sebut satu persatu, nanti Bapak Ibu bisa baca di slide yang dibagikan oleh panitia. Nah untuk bisa mengawal semua kegiatan yang kita kembangkan itu ada tenaga ahli, tim expert, gitu ya, tenaga profesional yang kita hire dengan akad wakaf profesi. Nah, karena kita lembaga wakaf, maka jalinan silaturahim tadi yang kita tawarkan adalah wakaf profesi. Jadi tim expert kita, tenaga ahli kita, profesional-profesional yang menjadi konsultan kalau dalam dunia bisnis, itu semuanya tidak berbayar. Dari mana? Itu yang saya sebutkan tadi. Banyak orang kaya yang sudah selesai dengan urusan perutnya, ingin mewakafkan ilmunya. Ini wakaf manfaat atau wakaf profesi ini kita gunakan untuk bisa mementoring semua kegiatan yang kita kembangkan. Jadi tidak ada kegiatan di Turbus Sentra Agribisnis yang tidak memiliki tim ahli. Jadi semuanya memiliki expert tenaga ahli, khususnya di bidang pertanian. Karena di bidang pertanian itu jangkanya menengah dan jangka panjang. Beda dengan retail, gitu ya. Jangan sampai kita nanam pohon kelapa, 3 tahun baru berbuah, sudah menunggu 3 tahun, buahnya tidak maksimal. Ketika diteliti dan ditelaah, cara dan proses penanamannya tidak benar. Gitu. Tidak jauh dari kita ada perkebunan jeruk 500 hektar. Perkebunan jeruk tersebut, ini mohon maaf belum saya tampilkan. Perkebunan tersebut 500 hektar tentunya luas, tapi kualitasnya tidak baik dalam hitungan produk berdasarkan ahlinya.
itu tidak sesuai atau miris lah. Memang program ini dulu adalah program sebuah lembaga, gitu, tidak saya sebutkan. Setelah tim pakar ahli jeruk kita bawa ke sana, setelah diteliti, wah ini fatal kesalahannya. Nah, kesalahan fatal itu tadi kenapa? Karena tadi ada beberapa yang meskinya menjadi SOP dalam proses penanaman jeruk yang tidak diterapkan, sehingga proyek ya hanya sekedar proyek saja, sehingga outputnya hasilnya tadi sangat merugikan. Bayangkan 500 hektar tapi di pertanian hasilnya tidak sesuai dengan harapan karena banyak sekali standar-standar yang harus ditetapkan dalam budidaya jeruk tidak diterapkan. Ini salah satunya ada dari BRIN, kemudian ada pakar tadi, ada juga dari CP Bintang Asia, dari Bengkel Tani, dari Restu Bunda, dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang mewakafkan profesi. Ini kalau dihitung dalam nominal, setiap ilmu yang disampaikan per jamnya, itu luar biasa, tentu berat ya, kalau kita hitungannya jam. Tapi beliau ini wakaf profesi. Jadi ilmunya apapun yang diinginkan oleh Trubus Iman dan yang ingin dikembangkan, beliau siap mentoring sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Ini yang perlu menjadi perhatian untuk tenaga ahli bagi yang ingin memberdayakan khususnya di bidang agribisnis, pertanian dan perkebunan serta jenis-jenis lainnya. Ini kita kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan dan non-bank, juga ada lembaga mitra. Ini ada beberapa lembaga mitra dalam usaha pengembangan bisnis kita yang ikut mengembangkan beberapa aset wakaf kita. Kemudian pilot project itu dimulainya dari mana? Ya mulai dari mimpi tadi. Mimpi itu segera diwujudkan. Kebiasaan orang Indonesia itu banyak melihat, banyak mendengar, tapi berbeda dengan yang dikerjakan. Nah itu sudah menjadi guyon gitu ya, lelucon gitu ya di Indonesia ini, apa yang dilihat, apa yang didengar dengan yang dikerjakan itu berbeda. Nah ini jangan sampai terjadi. Maka ATM tadi tidak cukup, harus diikuti dengan SPL, langsung dipelajari, dipraktekkan langsung di lapangan, kemudian dibawa ke tempat kita, dimulai dari action dulu. Pokoknya dimulai dulu ya. Mulainya dari mana? Dari yang bisa dulu. Nanti melalui konsultan tadi pembelajarannya dapat dikembangkan sesuai, tentu ada kelebihan dan kekurangannya ya, seperti halnya jamur ya, ketika kita mulai di sini iklim dan lain sebagainya harus dengan penyesuaian, maka mulai dari kecil dulu sambil diperhatikan melalui mentoring, konsultan profesional tadi, pengarahan-pengarahan terus itu bisa dilakukan ya. Jadi kalau mau mengembangkan domba, peternakan, ikan dan lain sebagainya, mulai dulu dari yang kecil asal narasinya baik. Kuncinya SDM tadi, nah, kita SDM harus punya, itu yang menjadi kunci. Nah, kalau sudah SDM sudah kita miliki, mulai dari yang kecil dulu, mulai yang dari sederhana dulu, ya. Nanti dipelajari ya dengan tentunya bimbingan konsultan tadi. Nah, harapannya dengan konsultan tadi banyak percepatan yang bisa dihasilkan. Ya. Ini beberapa program pemberdayaan yang kita kembangkan. Saya memberikan disclaimer di sini bahwa contoh-contoh yang akan saya sebutkan dalam kesempatan ini hanya membuat mengerti saja, tapi tidak merubah apapun kalau tidak pernah dimulai. Ya, itu disclaimer bahwa apa yang kita lihat kalau kita melakukan studi tiru, studi praktek di tempat atau studi tour dimanapun, itu cukup membuat mengerti, tapi tidak ada merubah apapun selama kita tidak aksi, tidak memulai tadi ya. Pertama kita memiliki berbagai kegiatan di perkebunan, itu nyaris 14 jenis perkebunan yang kita kembangkan. Ada 6 di sektor perdagangan, 4 di peternakan, 2 di jasa, dan 6 di industri. Ya, jadi ini beberapa kegiatan yang kita lakukan di atas aset tanah wakaf tadi. Jadi nyaris tidak ada dari 375 hektar tadi tanah yang terbengkalai, semuanya sudah dikelola. Ya, seandainya pun nanti di setiap semester ada amal usaha atau bisnis baru yang dikembangkan, itu sifatnya yang support terhadap existing bisnis. Jadi yang ada hubungannya dengan usaha-usaha atau bisnis-bisnis yang sudah kita kembangkan di awal gitu ya, atau amal usaha yang sudah berjalan. Pertama kita memiliki kebun industri. Ya, ini
fontnya banyak yang berubah ini karena beda laptop tadi. Kemudian perkebunan kelapa sawit, ditanya kebun kelapa sawit 300 hektar itu beli. Nah, kalau 300 hektar sekarang 150 juta, 300 hektar ya tentu besar nominalnya gitu ya. Tapi dulu dimulainya dari kecil. Dari pewakifnya dulu menyampaikan dimulai dari 20 hektar, kemudian 40 hektar begitu ya. Terus dikembangkan begitu sampai menjadi 300 hektar itu. Perkebunan aren juga sama ya. Kita punya perkebunan aren, bahkan industri aren kita termasuk industri yang unik karena kita memiliki bahan baku sendiri. Jadi kita punya industri gula aren kristal atau yang biasa disebut gula aren semut dengan berbagai produk turunannya. Ada molase untuk peternakan, perikanan, ada juga gula aren cair untuk kafe atau industri rumah tangga atau restoran. Ada juga gula aren batok ya kalau untuk konsumsi rumah tangga. Ada gula aren kristal ini untuk kelas menengah ke atas. Ya, kita sedang produksi itu. Perbedaannya kita memiliki perkebunan yang alami, bahkan dapat dinyatakan ini perkebunan yang organik karena memang tidak pernah dipupuk dengan pupuk kimia, sehingga kita dengan bangga bisa menyebutkan ini adalah perkebunan aren organik yang alami. Gitu dapat dipastikan karena itu kebun sendiri dan kita industri yang memiliki perkebunan aren sendiri gitu. Kalau umumnya industri gula aren itu sumber bahan bakunya adalah dari petani, kalau kita tidak. Tapi untuk kontinuitas tadi kita sudah menyediakan perkebunan kelapa. Jadi ada masanya perkebunan aren nanti akan habis masa produktivitasnya, kemudian kita tanam yang baru lagi. Di masa vakum menunggu aren yang tumbuh tadi sekitar 7-8 tahun, kita sudah menyediakan perkebunan kelapa. Ini untuk kontinuitas tadi. Jadi berhubungan. Maka kalau saya sebutkan 4K salah satunya kontinuitas tadi sudah dipikirkan. Pada saatnya perkebunan aren tutup karena harus diperbarui, kita sudah memiliki perkebunan kelapa di atas lahan 10 hektar. Ini kelapa pandan wangi. Ya, sudah kita tahun di 2021, insya Allah 2025 awal nanti mulai akan terlihat buahnya. Pandan wangi itu baunya seperti pandan. Ini 3.000 pohon kita datangkan langsung dari pusat pembibitannya dan dapat kita pastikan semua bibit yang kita tanam bersertifikat dan tentunya tim pakar atau tim ahli yang merekomendasikan itu. Kenapa? Karena di perkebunan ini hulu hilirnya harus dapat dipastikan sesuai dengan SOP gitu. Jangan sampai kita menanam pohon kelapa 3 tahun berbuah buahnya buah durian. Oh, kalau buah durian enak ya. Ya buah kelapa tapi nggak jelas rasanya gitu ya. Kalau buah durian masih laku ya. Ada kelapa berbuah durian senang lah. Karena harganya masih mahal. Gitu ya. Kemudian ada perkebunan kurma. Nah, kurma kita ini yang kita beli juga nggak tanggung-tanggung, itu bibitnya dari Inggris langsung port to port kita beli di Inggris, kemudian kita ambil di bandara. Nah, kalau dulu belinya 500.000 satu pohon, sekarang di angka 2 juta rupiah kalau yang langsung dari Inggris. Ini khusus untuk kultur jaringan gitu ya. Nah, 500.000 rupiah ini dalam satu pohon dia banyak tunasnya, bisa 5-7. Maka kenapa sekarang menjadi 7 hektar? Karena setiap pohon itu nyaris tumbuh 5-7 tunas baru yang kualitasnya sama dengan induknya kalau kuljar ya. Nah, itu keuntungannya. Karena menjadi 7 hektar ini juga dalam kondisi perawatan karena batang pohonnya sudah mencapai diameter 60 cm, diharapkan bisa berbuah di tahun depan gitu ya. Jadi sekarang sudah dikondisikan, sudah dibuat parit-paritnya, dijaga pH-nya. Tentu pengelolanya harus paham tentang pengelolaan aren. Ustaz, saya di rumah saya ada aren, tapi aren sudah besar, sudah 8 tahun. Dicek dulu bibitnya apakah aren tropis atau bukan gitu. Bahwa dari Timur Tengah bisa juga tumbuh, tapi kalau bukan jenisnya tropis tentu akan sulit ya untuk pembuahannya. Kalau dipastikan kurma tropis tapi tidak berbuah, tinggal dicek gitu ya. Apa yang dicek ya? Kualitas tanahnya, suhu tanahnya, kelembapannya gitu ya. Nutrisinya itu harus dicek dengan ahlinya karena aren ini di angka
7-8 pH tanahnya harus dijaga di sekitaran angka tersebut. Kalau kurang atau lebih, dia tidak mau berbuah. Nah, itu siapa yang tahu? Ya tentu pakarnya. Kemudian ada kebun industri, kita menanam perkebunan vanili, 1.800 pohon. Vanili ini orang menyebutnya emas hijau, karena harganya hampir nyaris sama, tinggi, harganya tinggi vanili ini. Kalau sekarang di grading terendah itu ada yang 3 juta, grading tertinggi itu ada yang 10 juta. Jadi 1 kilogram itu kalau grade-nya terbaik itu di angka 10 juta. 1 kilogram kering. Kita menanam 1.800 pohon dengan target 1.800 pohon ini 600 kilogram vanili kering. Gitu. Jadi 3 pohon itu 1 kilogram vanili kering. Ini di 2022 dan saat ini juga persiapan pembuahan juga. Kemudian kita juga budidaya serai merah. Ini kita tanam di sela-sela dari pohon kurma, di beberapa pinggiran batas tanah, beberapa pinggiran perkebunan. Jadi dia tidak koloni, tidak dalam satu tempat, tapi di pinggiran untuk tanaman hias, di samping vanili, di samping greenhouse, di sekitar kurma, tumpang sari dan lain sebagainya. Ini untuk minyak aciri. Kita sekarang produksi massal untuk bibitnya, karena memang targetnya setelah bibitnya banyak baru kita produksi minyak asirinya. Kemudian ada perkebunan nangka, kita tanam 1.500 pohon nangka untuk keripik nangka, gitu ya. Selain untuk buah meja, target kita untuk keripik nangka. Jadi sepanjang jalan yang kita buat di kebun-kebun itu kanan kirinya adalah buah nangka. Selain buahnya yang kita targetkan untuk industri nangka dan buah meja, daunnya ini juga sangat baik untuk domba yang kita kembangkan juga di Trubus Sentra Agribisnis. Kemudian ada beberapa hortikultura lapangan, pisang. Ini pisangnya pisang awak ya. Nah, tentu kalau pegiat industri khususnya di keripik tahu pisang awak. Ini buahnya buah pisang Cavendish ya. Ini salah ini menempatkan buahnya. Pisangnya pisang awak, bukan pisang Cavendish ya. Kalau pisang Cavendish ini bisa digoreng, tapi lebih baik dijual matang karena harganya masih baik gitu. Kalau pisang awak itu buruk rupanya itu ya, kalau kita lihat pisang awak itu nggak niat untuk makan karena fisiknya saja jelek begitu ya. Nah, kalau pun dimakan itu kadang rasanya juga tidak terlalu enak dibandingkan pisang-pisang lainnya. Maka dia sangat potensial untuk digoreng. Selain dia bahan bakunya murah karena tidak banyak yang diminati untuk buah meja, maka menanam pisang awak ini memang potensinya adalah untuk keripik. Maka terkenal kemudian Raja Awak, bisa di googling, itu eksportir pisang, produksi industri pisang awak, disebut Raja Awak. Itu salah satu muridnya Pak Kris tadi yang wakaf profesi di tempat kita. Kita juga mengembangkan mangga dari Probolinggo, ada 150 pohon mangga percobaan, ini kita tanam di sepanjang jalan. Kemudian ada salak, nah, kita punya ribuan pohon salak, ini kita selain untuk buah meja juga untuk keripik. Kemudian durian, kita punya perkebunan durian, jadi kalau bulan Desember Januari kita panen durian. Kemudian rambutan juga kita punya perkebunan rambutan, selain untuk buah meja ini juga untuk keripik. Ini salah satu produk terfavorit pada saat coaching UMKM, dan alhamdulillah kita terpilih menjadi 3 besar UMKM untuk kawasan timur Indonesia, khusus produksi keripiknya. Kemudian ada melon. Melon yang kita kembangkan ini juga melon lokal. Ada namanya melon My Love dari Bintang Asia. Nah, ini konsultannya langsung dari perusahaan Benih Citra Asia, Bintang Asia. Kita minta dan alhamdulillah ada salah satu pakarnya di Bintang Asia yang kita sebut Muslim Taat, yang selain beliau pakar di Bintang Asia untuk pembibitan, jadi Bintang Asia ini khusus fokus di pembibitan. Nah, beliau mengembangkan, mementoring gitu ya. Kalau di Bintang Asia kan yang diambil bibitnya, ya. Kalau kita yang diambil adalah buahnya. Tidak menutup kemungkinan nanti dikembangkan turunannya menjadi pembibitan Trubus Sentra Agribisnis. Jadi kita jual bibit juga, tapi itu masih tahapan research and development. Nanti developmentnya di kemudian hari bisa pembibitan juga, karena pakarnya juga sama. Tapi kita targetnya saat ini di buah. Ini termasuk buah yang premium karena tidak umum, rasanya sangat manis. Ini bukan promosi ini ya.
memang fakta gitu ya. Rasanya manis, Brix-nya maksimal di angka 16, tapi yang paling rendah itu masih di angka 12. Kalau di melon lokal itu ya rendah saja, di bawah 10 itu bisa 6, bisa 7. Kalau ini Brix-nya di angka 10, 11 gitu. Jadi kalau itu yang paling rendah gitu ya. Ya, tapi kalau di Pram lagi itu bisa mencapai angka 16 gitu. Karena kalau di fermentasi dia rasa manisnya meningkat gitu ya. Nah, ini di budidaya melon. Ini kalau mengembangkan melon bukan pakarnya, kalau ustadz gitu menanam berbuah, berbunga, tapi tidak tahu mana yang harus dipotong bunganya karena dari satu pohon itu hanya disisakan 2. Kenapa harus 2? Menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Biar buah melon itu tidak terlalu besar. Kok Ustadz buahnya tidak terlalu besar? Ini sesuai dengan target konsumen karena harganya mahal, buahnya jangan terlalu besar. Biar tidak begitu perhitungan untuk membelinya. Kalau harganya mahal, buahnya besar, satu buah 100.000, tentu sayang membelinya. Itu ya urusan marketing itu ya, rumusan-rumusan marketing. Maka disisakan 2 biar tidak terlalu besar, di angka 8 sampai 9, nggak sampai sekilo. Jadi rata-rata 30.000. Nah, 30.000 beli melon itu sudah standar gitu ya. Tidak terasa. Yang besar kadang pun harganya segitu, dia beli yang manis. Nah, tadi terbayar. Harganya sama 30.000 tapi manisnya itu terbawa mimpi. Ya, kira-kira begitu. Jadi akan terus repeat order gitu. Ini jadi produk favorit, selalu habis ini melon ini. Ya, jadi terus kita kembangkan. Dan kalau yang ahlinya kan dia disisakan dari ruas keberapa itu yang bisa dihitung. Jadi tidak sembarangan di ruas keberapa buah itu disisakan. Nah kalau tidak tahu, kalau Ustadz kan bingung juga. Ya, kalau diinstruksikan sisakan 2, dia sembarangan yang dipotong yang mana. Mau kira-kira yang paling bawah ini biar cepat. Nah ternyata semuanya ada ilmunya. Kalau Ustadz yang ngurus, kalau bisa semua buah dibesarkan gitu biar banyak. Nah, kan nggak tahu juga dia, ternyata beberapa keilmuan sesuai dengan kepakaran dan bidangnya itu ada perhatian-perhatian khusus yang harus diterapkan. Nah ini industri jamur tiram. Nah ini yang saya sebutkan tadi, pembibitan. Saat ini sedang kita kader 3 bulan, sudah berjalan 1 bulan, sisa 2 bulan lagi untuk membuat bibit di tempat kita. Kita sudah industri backlognya, kita sudah kita sudah buatkan kumbung jamurnya untuk industri jamur sayur. Nah, dan kita juga sudah buatkan jamur olahannya itu tadi. Ya, ini kita punya 6 kumbung jamur. Juga kita punya industri backlog yang perharinya itu 800 backlog. 800 backlog itu kalau dijual sekitar Rp6.000 gitu ya. Kita juga jual backlog. Itu sekitar Rp6.000 per backlognya. Tapi kalau di Kalimantan Timur ini beli backlog rata-rata kalau di tempat umum itu 12.000. Nah, kita di pabrik jual Rp6.000. Ya, ini harganya 1 kilo Rp35.000. 6 kumbung itu kalau terisi penuh semuanya, kita memang tidak semuanya diisi karena untuk rotasi agar ketika selesai itu ada kumbung yang terus berkelanjutan, menjaga kontinuitas tadi. Jadi nyaris 1 kumbung ini bisa mencapai angka 50 kg. Bisa dibayangkan 50 kg jamur ini kalau nggak punya industri turunan seperti keripik, dia hanya berbatas 12 jam saja. Begitu 12 jam tidak terbeli, tidak terolah, dia layu gitu ya jamur. Maka kita harus punya industri olahannya agar yang tidak terserap pasar segera diolah menjadi jamur crispy. Jadi tidak bisa saya kirim ke Jakarta karena waktunya lama. Yang bisa dikirim adalah jamur crispy-nya, gitu. Kira-kira begitu bahasa lainnya. Industri ikan. Dulu kita budidaya pembesaran ikan, sekarang kita juga pembibitan. Dulu kita beli bibit di Kalimantan Selatan, kita kirim bibit ke Kalimantan Selatan. Sekarang sedang perluasan. Dulu kita punya 11 kolam terpal bioplok. Nah, kita beli lagi 10 dengan diameter yang lebar. Juga termasuk ada beberapa kolam konvensional yang kita tetap pertahankan. Beberapa titiknya dipakai untuk pemancingan gitu. Dan di sampingnya ada restoran lesehan untuk memasak ikan kalau memang mau dimasak di tempat tersebut. Atau nanti kalau mau dibawa pulang ditimbang gitu ya. Nah, kita sedang meneliti tentang terkait dengan pakan. Ternyata pakan ini adalah kos termahal dari proses pembesaran ikan. Nah, kita hidup di Kabupaten Pasir ini banyak ya ikan yang dijadikan tepung ikan, tapi ternyata
harga tepung ikan yang kita beli di sini sama harganya dengan di Jakarta. Kenapa? Karena dikontrak dengan perusahaan-perusahaan. Ini sama lucunya dengan bungkil sawit. Nah, bungkil sawit itu kan perusahaan apa itu, pabrik kelapa sawit yang operasionalnya di Kabupaten Pasir ini, bungkilnya itu juga sudah dikontrak, Kak. Jadi kalau kita beli bungkil sawit untuk ternak di Kabupaten Pasir, itu harganya sama dengan harga yang di Surabaya, gitu. Meskipun dikirim dari Kabupaten Pasir, dari pabrik Kabupaten Pasir, itu luar biasanya monopoli tadi, kapitalisme tadi ya. Ternyata tidak hanya di kota besar, di pedalaman seperti ini pun itu sudah seperti jaring laba-laba. Jadi kita beli bungkil sawit itu harganya sama dengan yang kita beli di Surabaya. Jadi kalau orang Jawa menyebutkan, silakan kembangkan budidaya pertanian apa saja. Di sana banyak bungkil sawit dan lain sebagainya. Dia tidak pernah ke luar pulau berarti, karena dia tidak tahu kondisi di lapangan seperti apa. Itu kemudian ini konveksi untuk internal, kemudian ini juga minimarket yang kita sediakan di internal santri dan santriwati, sifatnya tertutup hanya untuk fasilitas santri dan santriwati, ada kafetaria juga atau tempat jual makan basah. Nah, ini ada air mineral dalam kemasan trubus hijau, AMDK trubus hijau. Ini kita kembangkan. Ini sejarahnya sama kalau Bapak Ibu mengenal dengan santri. Nah, santri itu yang merintis pabrik di Santri Sidogiri itu orang-orangnya sama dengan yang merintis pabrik air minum dalam kemasan Amidas punya Pondok Pesantren Gontor, dan orang yang merintis itu juga sama dengan yang merintis air mineral dalam kemasan trubus hijau di Kabupaten Pasir. Nah, itu yang disebut dengan tadi Amati dan SPL tadi. Nah, segera dilakukan action tadi. Nah, tentunya kita tidak perlu belajar banyak, riset banyak, karena begitu banyak percontohan. Hanya kopas saja. Jadi untuk percepatan itu kopas saja, rumusannya dipakai. Ya, rumus apanya? Semuanya rumusannya digunakan gitu ya. Kita cukup belajar. Ya, kalau mau magang di Sidogiri itu ada santri besar di sana. Magang di sana berapa? Magangnya 6 bulan gitu ya. Tentu sudah dipersiapkan narasinya bagaimana usahanya. Jadi dalam magang tersebut sudah tahu sumber mesinnya dari mana, ini kemudian kebutuhan bahan pokoknya dari mana, gitu, kemudian kebutuhan industrinya dari mana, itu pasti sudah terdata semuanya. Tinggal pelaksanaan. Kemudian ada ini saya sebut lesehan tadi untuk makan makanan berat. Kemudian ada laundry, ini juga untuk internal. Kemudian ada peternakan, ini kita juga punya burung walet. Jadi tidak ada asrama santri dan santriwati juga. Di dalam pesantren ada asrama burung. Ini kalau ilernya santri dan santriwati kan tidak mahal gitu ya. Jadi kita cari iler apa yang mahal, ternyata iler burung gitu. Kemudian ini budidaya domba, ini bekerjasama dengan Basnas. Saat ini ada 170 ekor domba, dan tanggal 9 lalu kita launching perdana dari produk ini. Kita berikan kepada mustahik sebanyak 20 ekor domba untuk dikembangkan, dan kita bina mustahiknya. Mustahiknya wajib magang di Trubus Sentra Agribisnis selama 1 bulan, dan kita nyatakan lulus baru boleh memelihara dombanya, gitu ya. Jadi wajib memang punya SOP, punya standar keilmuan dalam pemeliharaan domba. Ya, kalau mustahik diberikan domba, tidak ada pembekalan khususnya keilmuan bagaimana pemeliharaan, maka hanya persoalan hitungan waktu saja nanti. Kalau tidak dombanya yang hilang, ya mustahiknya yang hilang gitu ya. Itu ya. Jadi itu, ini kita launching per 2 bulan, per 2 bulan 20 ekor, per 2 bulan 20 ekor, per 2 bulan 20 ekor gitu. Kita berikan kepada mustahik. Ini program zakat community development. Jadi zakat perusahaan yang kita kembangkan dalam budidaya domba, dan manfaatnya yang keluar dari anak domba tadi untuk pembibitannya kita kembangkan di usia 6 bulan, kita serahkan kepada mustahik dengan teori tadi harus magang terlebih dahulu. Kemudian setahun sebelum kita budidaya domba itu, kita mengembangkan bank pakan. Nah, jadi ini menjadi prinsip juga, mengapa jangan sampai pakan yang kita berikan ke domba tadi tidak memenuhi cukupan nutrisi dan vitamin, ya, mineralnya juga harus terpenuhi dari tumbuh-tumbuhan. Banyak jenis tumbuhan yang
memiliki nutrisi dan mineral yang cukup untuk domba. Ada odot, pakcong, sataria, daun akasia, indigo vera, kaliandra, singkong, cenggondok, kangkung, ini kita sediakan. Ya, dan ini sudah kalau dihitung dalam nominal sudah ratusan juta. Perdana saja dulu dibeli 72 juta rumput. Rumput saja 72 juta. Kemarin transaksi terakhir bibitnya ada yang beli bibitnya 2 juta. Jual bibit rumput saja 2 juta. Nah, di tempat saya loh Ustaz banyak rumput tinggal ngarit. Nah, itu rumput apa kira-kira begitu ya. Karena di Jawa saja kalau punya 10 hektar ditanami rumput begini, itu pengusaha rumput namanya. Ya, mobilnya bisa naik mobil Velfire gitu, kira-kira begitu. Ini salah satu keripik buah dan sayur yang kita kembangkan turunannya tadi, ini yang saya sebut magangnya 6 bulan untuk bisa mendapatkan produk ini. Jadi tim kita magang 6 bulan, kemudian setelah itu mesinnya datang bisa mengoperasikan di sini. Kita industri keripik buah dan sayur. Saat ini ada jamur crispy, ada salak, kemudian musiman itu ada rambutan gitu ya. Kemudian ada nangka juga, tapi dulu nangkanya masih dari masyarakat, jadi kita belum panen. Insya Allah 2 tahun kemudian kita sudah panen nangka sendiri. Ada pisang juga, gitu. Nah, ini jamur crispy Sokes ini yang saya sebutkan tadi. Sokes cemilan sehat dan renyah. Ini pakar di balik kesuksesan dari jamur crispy yang kita kembangkan di sini. Sistem penggorengannya pakai vacuum frying. Jadi minyaknya tidak pernah ganti karena memang dengan pendekatan vacuum frying tadi minyak yang kita gunakan tidak rusak karena suhunya diatur sesuai dengan batasan minyak agar tidak rusak tadi. Jadi itu yang dipakai selalu menggoreng, tentunya setiap jenis minyaknya berbeda. Jangan sampai menggoreng dengan minyak yang lain. Kalau tradisional semua minyak dijadikan satu. Jadi ada keripik pisang rasa nangka bisa jadi ya kalau dicampur-campur. Atau keripik rambutan rasa jeruk atau rasa salak itu bisa sangat memungkinkan. Kalau kita tidak, satu tabung itu satu jenis keripik gitu. Jadi tidak dicampur adukkan. Ini kita budidaya jeruk Sinta Ponsoi kerjasama dengan BRIN. Perpanjangan MOU-nya, perpanjangan kerjasamanya itu baru seminggu yang lalu. Jadi ini perpanjangan MOU yang kedua, pengiriman bibit kedua, ini pengiriman bibit yang pertama. Nah, ini kerjasamanya dengan pakar BRIN. Hasil penelitian BRIN itu sangat berlimpah, tapi diterapkan di mana itu yang sangat minim. Diimplementasikan di mana? Karena tidak sedikit ya. Memang kawasan peneliti itu ya kawasannya di hasil penelitian begitu. Implementasinya itu sebenarnya di petani gitu ya. Bagaimana petani kemudian menerapkan dari hasil penelitian BRIN ini yang lebih penting. Itu maka sangat baik bermitra dengan BRIN, kemudian kita kembangkan dan mereka mentoring dengan pakarnya dengan visit yang rutin dengan berbagai kegiatan yang dilakukan melalui mentoring konsultan yang ahli tadi dapat insya Allah rumusnya kalau digunakan hasilnya juga jelas gitu ya. Kalau saya nanam jeruk, tentu kalau begitu banyak buahnya saya senang sekali. Ternyata buah jeruk yang banyak tadi kalau dibiarkan tidak tahu ilmunya itu akan membuat stres untuk buah berikutnya sehingga tidak menutup kemungkinan ada orang yang menanam jeruk buah pertama luar biasa, berikutnya musimnya tidak berbuah atau berikutnya lama-lama mati itu. Kenapa? Karena stres gitu. Pohon itu tidak boleh melebihi kapasitasnya. Dia sesuai dilihat dari umurnya, gitu ya, dari berapa tahunnya, kemudian perbandingan buah dengan pohonnya gitu. Satu jeruk dibandingkan dengan 1000 pohon dengan kira-kira tadi itu batasan-batasan ilmu yang dimiliki oleh ahlinya. Kemudian juga tangkai rantingnya, batangnya. Ada rumusan 1 batang primer, 3 cabang primer, 9 cabang sekunder ini yang harus tetap dijaga gitu. Kan kalau enggak tahu ilmunya begitu subur ya senang saja. Kok nggak buah-buah, ternyata semua nutrisinya tadi lari ke daun sehingga sangat memungkinkan pohon itu tidak buah tadi. Ya pengaturan-pengaturan di situ hitungannya semuanya ahli ya. Kalau yang tidak ahli maka jauh dari hasil yang diinginkan. Ya, jadi sebentar lagi kita kirim gelombang kedua bibitnya dari Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan khusus di Balai Jestro Perkebunan Jeruk di Pasuruan di Pasuruan ya.
Ini daun kelor yang kita kembangkan, Moringa olivera ini. Ini baru saja kita kembangkan, maka daunnya masih imut-imut ini ya. Nah, karena kita baru buka 5 hektar untuk daun kelor ini. Nah, kita akan manfaat bisa Bapak Ibu browsing. Pasarnya bagaimana, nilai ekonomisnya seperti apa, itu banyak sekali informasinya yang bisa didapatkan. Nah, total aset wakaf kita dari total aset yang digunakan untuk pendidikan dan kegiatan komersil tadi lebih banyak yang digunakan untuk kegiatan komersial dari pemberdayaan aset wakafnya tadi dalam kegiatan berbagai usaha atau amal usaha atau bisnis yang kita kembangkan. Sementara sebagiannya dipakai untuk kegiatan pendidikan. Ini beberapa capaian target yang kita eksekusi setiap semester, meskinya lebih dari satu jenis dalam setiap semester itu. Bisa 2-3 jenis usaha yang kita kembangkan, tapi minimal satu semester. Jadi setiap 6 bulan itu satu usaha baru. Jadi di pesantren kita memang ada divisi khusus untuk pemberdayaan aset wakaf. Jadi tidak boleh dicampur apalagi dengan tenaga sisa tadi supaya banyak percepatan gitu ya. Jadi memikirkannya jadi tidak dengan menggunakan tenaga sisa, mengelolanya juga tidak dengan menggunakan sisa, mengawasinya juga tidak dengan menggunakan sisa. Semuanya dengan tenaga prima begitu. Kira-kira hitungannya begitu ya. Di 2023 ada domba, 2023 akhir ada kripe, kemudian sekarang kita kembangkan di 2024 awal itu gula aren kristal. Ini baru kita datangkan 2 mesin untuk hilirisasi produk kemasan kecil 6 gram, 500 gram, 1 kilogram. Kemudian yang kemasan saset yang dicampur dengan jahe dan lain sebagainya itu sedang kita siapkan. Dan saat ini sedang pembangunan pabrik khusus untuk hilirisasi produk dalam berbagai kemasan tersebut. Ini ada daun kelor, kemudian kita upayakan di 2025 bakery. Kita sudah survei dari kebutuhan santri dan santriwati saja. Dalam setiap bulan itu bisa mencapai 15 juta untuk roti saja. Gitu. Tapi kita memang harus targetnya keluar gitu ya. Kalaupun ada di dalam itu hanya sebagai prasyarat saja. Memang target kita semuanya industrinya keluar ke masyarakat gitu ya. Karena sebenarnya modal aset terbesar itu, capital itu ada di masyarakat, bukan di dunia pendidikan. Jadi kalau santri itu hanya sebagai fasilitas saja untuk memenuhi kebutuhan harian ya. Kemudian target-target berikutnya ini, meskipun target ini tidak tercapai karena ada perubahan program, minimal rencana itu ada. Karena gagal berencana itu berarti merencanakan kegagalan. Jadi harus ada gitu ya perencanaan-perencanaan tersebut. Ini beberapa dokumentasi yang bisa dilihat. Terakhir saya memberikan pesan bahwa wakaf itu suksesnya mendapatkan pahala, buruknya itu menuai dosa. Jadi hati-hati menjadi nazir karena wilayahnya akadnya adalah amanah. Itu bukan milik kita. Kalau milik kita itu pertanggungjawabannya pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau wakaf ini tidak. Kita pertanggungjawabannya double. Pertanggungjawabannya kepada Allah karena amanah tadi lahirnya dosa kalau tidak bisa mengelolanya, dan pertanggungjawabannya kepada pewakif sekaligus penerima manfaat. Ini hati-hati. Ini yang selalu saya tekankan kepada teman-teman semuanya. Saya kira sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bapak sekalian, demikian tadi pemaparan ya tentang apa saja aset wakaf yang dikelola di pesantren Trubus Iman ini, ya dengan berbagai macam variasinya, ya dengan berbagai macam model pengelolaannya, ya dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita akan buka forum tanya jawab. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin mendalami apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Daniar tadi. Ya, boleh langsung raise hand, buka mic-nya, atau lewat kolom chat ya kalau misalnya tidak memungkinkan untuk langsung. Sambil menunggu Ustaz, kalau boleh dipaparkan atau diinfokan ya paling minimal dari semua hasil pengelolaan aset wakaf tadi Ustaz, itu sudah bisa memberikan kontribusi seberapa besar Ustaz untuk operasional pesantren? Baik, izin Pak Saroni untuk porsi
porsi manfaat itu kita bagi 4 Pak Saroni. Bagi 4 lah. Nah, mohon maaf, bagi 3. Nah, Ya. pembagian itu 40 20. Bagiannya 40 20 40. 40 yang pertama itu digunakan untuk supporting operasional pendidikan. Jadi nyaris di pesantren kita itu untuk dana pembangunan itu bersumber dari pemberdayaan aset wakaf. Oh, Nah, gitu. Jadi untuk fisik Ustaz ya. di pesantren kita itu fisik fisik gitu. Biaya daftar ulang itu hanya sekali saja. Ya, umumnya Oh, daftar ulang itu setiap tahun ada daftar ulang. Kalau di tempat kita daftar ulang itu hanya sekali saja ketika masuk menjadi murid baru. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu tidak ada daftar ulang. Kita tidak pernah menarik apapun kecuali kebutuhan pribadi santri seperti bulanan dan lain sebagainya. Karena di supportingnya itu dari pembiayaan tadi. Nah, 40% kedua itu digunakan untuk pengembangan pemberdayaan wakaf baru gitu. Jadi kalau tadi targetnya setiap semester ada, itu memang porsinya kita terus melakukan berbagai kegiatan usaha pengembangan di berbagai bidang usaha bisnis yang baru dengan target satu semester tadi satu usaha yang dikembangkan di TSA atau di yayasan kita. Kemudian 20%-nya itu untuk perawatan existing gitu. Jadi porsinya di 20% itu kita gunakan untuk perawatan-perawatan dari semua aktivitas pemberdayaan aset wakaf yang kita kelola. Jadi perkebunan dan lain sebagainya itu porsinya di 20% tadi karena ada pemupukan, perawatan dan lain sebagainya, perbaikan. Nah, itu kita porsinya di 20% tadi. Jadi 40 20 40 itu kita terapkan rumusannya di pesantren kita. Begitu Ustaz Saroni. Masya Allah. Cukup Ustaz ya untuk pengembangan ya. Baik, ini ada pertanyaan. Adakah nomor kontak untuk komunikasi atau konsultasi lebih lanjut? Boleh Ustaz ya, diperkenalkan ya, kalau ada yang mau konsultasi lebih lanjut. Itu Silakan. Ustaz Silakan. aja ada kok di grup ANI ya. Bukan ada yang belum dengar. Ya, ya. Nah, ada di grup ANI. Beliau sudah gabung ya di grup. Nah, kemudian pertanyaan berikut, Ustaz. Dana awal untuk pengelolaan aset wakafnya dari mana? Ini dari Majelis Pandaya Gunaan Wakaf Sumatera Barat. Nah, tadi mungkin tadi dana awalnya itu Ya. dari aset wakaf. Jadi ketika pesantren tadi diwakafkan di 2019 itu ada 13 amal usaha yang diwakafkan bersamaan. Oh. Nah, jadi bersamaan dengan aset wakaf tersebut. Beliau mengambil inspirasi dari Abu Tolha, sahabat Nabi, yang mendengar setelah turunnya ayat tentang infak itu harus yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu, betul. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi beliau mewakafkan memang yang tuhibun tadi, yang dicintai, begitu kira-kira begitu. Bukan yang dimiliki ya. Problemnya kita banyak orang yang mewakafkan asal wakaf saja, pokoknya tanah yang sudah susah masuknya di ujung daerah aksesnya itu yang diwakafkan. Padahal Al-Quran itu memberikan mimma tuhibbun gitu ya. Itu sebenarnya menjadi prasyarat, itu menjadi tanda kesuksesan diantaranya supaya manfaatnya lebih banyak. Mimma tuhibbunnya itu satu paket dalam kegiatan wakaf tadi. Jadi memang yang diwakafkan itu harta yang dicintai, ya pom bensin sudah jalan diwakafkan, itu tentu sangat luar biasa gitu ya. Kalau kita pernah mendengar yang di Blitar itu yang baru-baru ini pom bensin diwakafkan, di Bojonegoro juga ada pom bensin diwakafkan, di Pekalongan ada beberapa titik nozzle-nya yang diwakafkan. Nah, itu jelas itu. Ada hotel yang beberapa kamarnya hasilnya diwakafkan, rumah sakit yang beberapa kamarnya juga diwakafkan. Itu tadi itu lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu mestinya sampai dulu dakwah itu kepada para wakif sebelum mewakafkan tanahnya. Jadi disortir dulu, diseleksi dulu di mana aset wakaf yang dimewakafkan ini benar-benar yang dicintai, mestinya begitu. Itu yang inspirasi dari beliau. 13 itu ketika awal kali diwakafkan, kemudian kita kembangkan, sekarang nyaris di 32 proyek amal usaha yang kita kembangkan. Alhamdulillah.
Tadi dari mana pengembangan lanjutannya? Tadi porsi tadi dari 40% dari manfaat yang kita peroleh itu dikembangkan untuk amal usaha baru. Dan di sini nyaris untuk semua kegiatan di amal usaha itu porsi modal utamanya itu di 40% tadi. Seandainya pun ada bantuan, selalu kita lengkapi gitu ya. Dulu ada bantuan dari Bank Indonesia senilai berapa ratus juta gitu, kita lengkapi untuk beli mesin yang nominalnya 2 kali lipat dari bantuan tersebut. Kemudian dari Basnas 500 juta yang diberikan tadi untuk budidaya domba. Hasil dari proyek tersebut habis 1,2 miliar gitu. Kemudian ada Malah juga nambah Ustaz ya, bukan dipotong ya. ya, itu yang sebutnya tadi bermitra, mestinya bermitra begitu ya, Iya. saling menguatkan gitu. Begitu model-model seperti BSI, kita juga pesantren mendapatkan inkubasi wakaf pesantren, mungkin yang pesantren inkubasi bisnis pesantren gitu ya. Kita Habit dapat Trend. 100 juta ya, inkubasi bisnis pesantren Kemenak, Ustaz Saroni. Oh, ya. Oh, kalau Habit Trend BI ya. Habitran itu BI. Kita dapat inkubasi bisnis pesantren, dapat 100 juta. Kita belikan mesin yang harganya 400 juta akumulasinya dengan mesin-mesin lainnya gitu. Kita dapat bangunan di angka 180 juta, kita kembangkan yang meskinya hanya 40 meter persegi jadinya lebih besar dan lain sebagainya. Itu yang prinsip kita dalam pengembangan aset wakaf itu, targetnya tadi karena pewakifnya menginginkan yang terbaik, itu yang memotivasi kita untuk semua aktivitas terinspirasi dari pewakifnya, kita juga mengelolanya harus dengan cara yang baik tadi, Saroni. Masya Allah. Jadi catatannya tadi Ustaz ya, yang diwakafkan itu yang terbaik ya. Kemudian yang kedua namanya, iya, ini insight baru nih, namanya bermitra ya, masing-masing mitra harus berkontribusi, bukannya malah dapat dana kemudian dipotong, akhirnya nilai proyeknya jadi malah berkurang. Luar biasa. Terima kasih Ustaz, Masya Allah. Kemudian selanjutnya bagaimana strategi penggalangan dana wakaf? Siapa wakif terbesar yang berkontribusi? Ini kayaknya tadi udah terjawab ya, dari pemilik awalnya, kelihatan seperti itu. Dari 18 amal usaha sekarang jadi 32, Ustaz ya. Dari Hampir. 13, Ustaz. Oh, dari 13, Masya Allah. Jadi udah 2 kali lipat lebih ya, hampir 3 kali ya. Nah, kemudian, ini pertanyaan menarik Ustaz dari Pak Beni. Apa saja dampak sosial yang sudah dirasakan oleh masyarakat sekitar dari adanya wakaf produktif di bidang agribisnis ini? Apakah ada rencana yang untuk mengembangkan atau memperluas proyek wakaf produktif di bidang agribisnis ini di masa mendatang? Nah, ini titipan pertanyaan dari Ustaz, nyambung nih. Tadi kepikiran waktu Ustaz menyampaikan yang terakhir tadi itu, ada berapa Ustaz SDM yang terlibat dalam proyek-proyek itu semuanya Ustaz? Kita semua yang terlibat di amal usaha selain di pendidikan itu ada 136 orang. 136 orang di semua kegiatan amal usaha, itu mayoritas di perkebunan yang membutuhkan banyak tenaga gitu. Tenaga itu di perkebunan kelapa sawit, aren, itu dominasi banyak tenaga di sana. Kalau yang di industri ini karena dia mesin, jadi sedikit orang yang hanya fungsinya sebagai operator saja kalau di mesin. Kemudian apa tadi pertanyaannya Sarani yang terakhir ini tadi? Sosial, Ustaz. Dampak Dampak sosial yang dirasakan Nah, masyarakat. beliau ya dalam penentuan ikrar wakaf tadi memang peruntukannya semua aset yang diwakafkan itu beliau untuk supporting pendidikan di Trubus Sentra Agribisnis. Namun tidak menutup kemungkinan beberapa kegiatan yang kita lakukan itu termasuk beberapa kegiatan sosial dan lain sebagainya itu kita lakukan bersama masyarakat sekitar. Baru masih pada tahapan masyarakat sekitar. Tapi seluruh SDM kita itu tenaga yang sifatnya teknis di lapangan itu adalah masyarakat sekitar. Nah, kalau kita berkunjung ke Trubus Iman itu kita lokasinya berada di 4 km, sekitar 3-4 km dari bibir pantai. Jadi memang kita dekat dengan garis pantai gitu, termasuk dataran tertinggi sebelum kita turun ke pantai, kira-kira begitu. Itu lokasi yang
dulu orang tidak akan pernah mengunjungi karena di ujung desa, di ujung desa. Jadi orang kalau ke situ itu memang mau pulang karena rumahnya di ujung. Tapi dengan keberadaan pesantren sekarang itu luar biasa, tumbuh ekonomi masyarakat di sekitar itu karena banyak wali santri dan lain sebagainya itu ramai sekali. Jadi kalau pas penjemputan liburan itu nyaris seperti terminal pindah ke pengalaman karena hilir mudik mobil dan lain sebagainya. Dan itu yang menumbuhkan beberapa kesejahteraan masyarakat ekonomi sekitar dengan berbagai banyaknya toko-toko yang kemudian dibuka, kembangkan oleh masyarakat sekitar yang dulu ini. Itu salah satu dampak yang timbul di sekitar pesantren, baru sekitar pesantren. Tapi untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya kita memang belum fokus khususnya di fundraising karena memang kita fokusnya di pemberdayaan aset. Oh. Gitu. Dan untuk di pesantren kita orang yang memang tidak mampu dinyatakan ketidakmampuannya beserta yang yatim piatu itu memang gratis, Ustaz Saroni. Ada berapa jumlah santrinya Ustaz sekarang? Sekarang dengan santri baru kalau khusus pesantrennya yang muadalah itu sekitar 700-an, Ustaz Saroni. 700. Kita punya ada jenjang RAMI juga, cuman lokasinya berbeda di tempat ini. Kalau dengan RAMI dengan tenaga pendidiknya nyaris 1.500-an orang. Oh, baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Riset pasar untuk produk yang dibuat itu bagaimana? Target pasarnya bagaimana? Kemudian mitigasi resikonya untuk per unit bisnis itu bagaimana menyusunnya? Oke, ini mestinya dijawab kalau terkait dengan target pasar, marketing dan lain sebagainya sama kepala divisi marketing ini mestinya. Kita memang memproduksi, kita memproduksi produk-produk yang memang sudah beredar di masyarakat. Tapi kita bisa perhatikan produk itu, khususnya di Kabupaten Pasir ini, Pak Saroni ya, semua produk itu dari luar, apapun di sini gitu ya. Kita memang konsumtif karena memang mayoritas di Kabupaten Pasir itu saya sebutkan tadi ditambang dan di perkebunan gitu. Jadi kalau ada oleh-oleh itu dapat dipastikan meski dari luar provinsi, apalagi kalau kita tengah malam gitu ya melintas di Kabupaten Pasir seperti yang bawa ternak, bawa telur, itu bahkan telur di sini dari Blitar Pak Saroni, kiriman sayur-sayuran itu dari bisa dari Balikpapan, bisa dari Samarinda gitu, semua masuk ke Kabupaten Pasir. Karena memang prioritas kehidupan masyarakat di sini tadi di dua komoditas utama itu ditambang sama di perkebunan. Jadi apapun di sini termasuk pakaian dan lain sebagainya itu dari luar. Nah, kemudian itu yang kita jadikan sebagai potensi. Apapun yang kita kembangkan di sini selama konsepnya ini yang menjadi acuan. Selama konsepnya hulu hilir, insya Allah menguntungkan gitu. Itu kita pernah terapkan pabrik air minum dalam kemasan. Jadi kita pabrik air minum dalam kemasan, air minum kita itu menjadi air minum unggul tentunya dengan menjaga kualitas ya, dengan kualitas yang sama, dengan meningkatkan kuantitas, pokoknya standarnya semuanya sama. Nah, dengan konsep hulu hilir tadi, kita dapat menjadi pemain tunggal yang sangat luar biasa di sini. Karena yang lain semuanya berasal dari luar pulau asal ini. Jadi kita memang memiliki banyak kelebihan gitu untuk industri air minum. Itu ternyata berlaku untuk semua produk selama itu di konsep hulu hilir. Yang saya maksud konsep hulu hilir apa? Contoh tadi bagaimana kita riset pakan ikan. Selama pakan ikan itu kita beli bahan bakunya dari luar, sebaik apapun kualitas pakan ikannya itu sama saja gitu. Maka kita risetnya bagaimana membuat pakan ikan tadi sumbernya adalah bahan baku lokal yang bisa dikembangkan. Kalau bahan bakunya itu tetap dari luar, itu tidak terjadi. Proses hulu hilirnya itu tidak akan terjadi karena memang kos terbesar untuk semua produk yang kita hasilkan, seandainya dari produk tersebut ada yang kita beli dari luar, itu dapat diyakinkan kosnya terlalu tinggi gitu. Kita beli produk kecil di Shopee, saya mau menyebutkan brand di Sopo gitu lah kira-kira Saroni. Ongkos kirimnya itu bisa 70.000, produknya cuma 15.000. Kita mau beli baut yang memang tidak ada di sini. Bautnya 15.000, ongkos kirimnya bisa 45, bisa 70 begitu. Itu karena tadi cost tadi memang kita terlalu jauh jaraknya. Maka
dapat dipastikan semua produk di sini yang kita yang diminati oleh masyarakat kita produksi dengan konsep hulu hilir, itu tidak perlu riset pasar, karena dari produk yang beredar itu selama kita memproduksi dengan kualitas yang sama gitu ya, insya Allah respon pasarnya itu sama. Itu rumusan sederhananya, kayak setiap ada Alfamidi ada Alfamart, kira-kira begitu, San. Jadi kita tidak terlalu melakukan riset pasar dan sebagainya. Apa sih ini makanan yang didominasi di Kabupaten Pasir ini kalau oleh-oleh? Nah, kita tinggal buat itu saja dengan kualitas yang sama, dengan konsep hulu hilir tadi, insya Allah bisa dapat terrealisasi dengan mudah dengan sistem Kopas tadi, insya Allah. Begitu, Saroni. Ya, begitu ya Pak Andre Rinaldi. Apa Nah, untuk namanya? mitigasi resiko tadi, Oh ya, izin Ustaz Saroni, ya, mitigasi resiko tadi memang khususnya di sektor pertanian, karena kita memang fokus di agribisnis tadi, konsultan itu sangat berperan, Ustaz. Nah, apalagi kita bergerak di bidang perkebunan yang sifatnya itu investasi jangka menengah dan jangka panjang. Kalau ada salah satu tahapannya saja yang tidak sesuai, ya itu resikonya sangat luar biasa. Apalagi dana yang kita pakai adalah dana manfaat wakaf, itu pertanggungjawabannya double itu nanti. Maka konsultan itu sepertinya sudah wajib selain modal yang kita miliki. Sehingga setiap tahapannya itu benar-benar diawasi, meminimalisir resiko yang terjadi khususnya di proses yang sifatnya investasi jangka panjang tadi. Jangan kita menanam jeruk, bibitnya beli sembarangan di tempat pembibitan tetangga gitu. Begitu 2 tahun meskinya berbuah, nah tadi itu ternyata jeruknya tidak sesuai dengan yang diharapkan, apalagi menanamnya tidak dengan dibarengi kepakaran. Nah, kita dalam proses pengawasannya, kita itu diawasi melalui CCTV, Satsaroni. Jadi komunikasi 2 arah itu sewaktu-waktu. Begitu konsultannya ingin melihat perkembangan di lapangan, ingin komunikasi, beliau bisa langsung live menggunakan CCTV tadi, komunikasi 2 arah dengan teman-teman pengelola yang teknis di lapangan untuk pengarahan dan berbagai macam hal lainnya yang diperlukan sewaktu-waktu. Gitu. Bahkan Basnas Kaltim itu bisa mengawasi domba mereka dari mana saja karena mereka punya username dan password untuk CCTV yang ada di kandang domba. Pakai aplikasi apa, Ustaz? CCTV, Saroni. CCTV. Ya, CCTV online itu kan sekarang sudah banyak. Jadi kita pasang CCTV yang speakernya itu berfungsi komunikasi 2 arah. Jadi pakai chip yang sistemnya online itu meskinya jadi kita cukup hanya menggunakan listrik saja. Jadi dia punya chip online, selama ada paket datanya dia bisa menggunakan komunikasi dan bisa dilihat dari mana saja. Di Telkom ada aplikasi itu tuh, Agri, untuk implementasi yang Ustaz ceritakan itu. Jadi nanti bisa lebih luas cakupannya, mau mengetahui apa nih gitu. Ya misalnya kadar airnya, kecepatan anginnya gitu. Itu ada dashboardnya. Ya, itu mungkin terapannya di setiap divisi ya, Pak Saroni ya. Nah, bisa jadi. Jadi oh ya, menarik, Sat. Namanya di greenhouse contohnya. Jadi, gitu. Nah, ini saya beri contoh, tapi mungkin tidak jelas. Ini di domba ini saya komunikasi di sini. Nah, ini domba ini saya monitor dari HP beberapa titiknya. Ini salah satu titiknya dan ini bisa dipakai komunikasi 2 arah dari manapun gitu, Pak Saroni. Ini salah satu program untuk mentoring konsultan. Jadi bisa dilihat dari Kediri, konsultan kita bisa melihat progres perkembangannya, atau kalau ingin komunikasi disampaikan, begitu ada pengurusnya atau pengelolanya, beliau bisa langsung bicara di sini. Apa namanya? Berapa bayar konsultannya itu, Ustaz? Nah, itu wakaf profesi tadi. Allahu Akbar. Jadi nominalnya memang kalau dihargai dengan angka seperti Pak Kris itu ya, kalau bicara di luar itu ya bisa 5 juta, 1 sesi, 6 juta. Cuman karena beliau sudah selesai urusan tersebut dan beliau komitmen, kalau bahasanya saya siap Ustaz kalau karena beliau bahasa Jawa ya, saya siap dicongkrokkan ke dalam surga, kira-kira begitulah. Itu didorong gitulah kira-kira. Iya. Ya, tapi itu wakaf profesi beliau yang diwakafkan. Kalau untuk fasilitas kedatangan beliau
beliau ke sini dan lain sebagainya itu kita fasilitasi, Ustaz. Baik. Tapi ilmu yang beliau berikan itu kita tidak mampu membayarnya Ya. karena mahal memang Ya. ilmu-ilmu itu Ini tersebut. hal seperti ini nih, Bapak Ibu sekalian, mungkin yang apa ya, selama ini mungkin kita belum kebayang ya. Kalau kita pengen sesuatu itu kepikirannya harus bayar dan sebagainya gitu ya. Padahal kalau pendekatannya baik ya, tepat, insya Allah ya kita bisa dapat tuh yang kayak gitu tuh, wakaf profesi. Ya, banyak orang baik di Indonesia ini, Ustaz. Insya Allah, insya Allah. Orang baik. Baik. Eh, Kemudian ini saat ini ada pertanyaan tadi yang terkait dengan 40-40-20. Ya, 40-40-20 itu gimana kan menurut regulasi Undang-Undang Wakaf maksimal hanya 10% katanya. 10% itu Nah, untuk apa, Ustaz? ini kurang jelas juga nih. Kalau menurut undang-undang kan 10% ini yang menjadi hak nazir ya. Yang menjadi hak Oh, gitu. nazir ya kan. Tapi kan selebihnya itu tidak ada ketentuan yang mengikat ya. Itu nazir punya apa istilahnya? Kewenangan, kebebasan saja untuk mengaturnya gitu. Nah, Nah, di Trubus Iman itu yang 10% kita berkomitmen pimpinan ini tidak mengambil yang 10% itu, Ustaz Saroni. malah nggak diambil Zat, ya. Tidak diambil, Ustaz. Itu Oh, komitmen pimpinan memang kita ah, tidak boleh mengambil hasil manfaat apapun, 1 rupiah pun dari pengelolaan ah, yang ada di wakaf di Trubus Sentra Agribisnis. Jadi pimpinan kita di sini ada pimpinan-pimpinan yang diamanahkan oleh pewakif yang untuk menjadi nazir itu 10% itu tidak kita ambil 1 rupiah pun. Gitu. Tadi yang 40 tadi itu semuanya kembalinya ke manfaat. 40 manfaat ya. itu Mungkin 40 untuk pengembangan, untuk pengembangan aset tadi kan memang harus dikembangkan. Nah, pengembangan. 40-nya kemudian untuk Ya, pendukung supporting betul. operasional pendidikan, kemudian Ah, 20%-nya untuk perawatan existing. Nggak ada yang kembali. Iya. oh, ya justru malah nggak ada nih hak nazirnya nggak dimunculin. Luar Nah, biasa, habis jadinya. kita selain itu amanah buat kita itu juga Ah, bukan sesuatu yang baru, Ustaz Saroni. ah, Ada lembaga pendidikan besar yang mengembangkan pesantren dengan pemberdayaan aset wakafnya yang sangat ah, besar. Nah, kita belajar dari lembaga tersebut. Mungkin ah, banyak yang tahu nama lembaganya Gontor di Ponorogo. Itu ya. pimpinannya tidak menerima manfaat apapun dari pemberdayaan aset wakafnya dikembangkan luar biasa tersebut. Itu komitmen yang tidak tertulis, Ustaz Saroni. Dan kita hanya ngikut saja dengan percontohan yang sudah beliau lakukan. Jadi bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Ya. Jadi dapat berkahnya juga Ustaz ya. Baik, selanjutnya dalam pengembangan wakaf produk tersebut ada kendalanya dan bagaimana cara menangani kendala itu, serta sejauh mana keterlibatan atau kontribusi masyarakat setempat dalam pengembangan wakaf tersebut. Dari Pak Hamdani dari WWI Sabang, Masya Allah. Baik. Silakan, Ustaz. Saya kira persepsi yang sama itu harus dibangun ketika kita mengembangkan wakaf dengan pendekatan produktif atau bisnis, maka Ya. rumusan bisnis itu sama. Tidak ada garansi bahwa aset, kalau kita bicara aset wakaf itu kan asetnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya Allah memberikan dispensasi, ini asetnya aset Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya garansinya untung begitu. Tapi kan tidak gitu ya. Kita di dunia ini berjalannya sunatullah. Maka ketika kita mengembangkan pemberdayaan aset wakaf dengan pendekatan bisnis atau produktif tadi, tidak ada garansi dari Allah, wakafnya pasti untung. Karena kita menggunakan pendekatan bisnis, maka rumusan bisnis itu berlaku. Kalau tidak untung ya rugi gitu ya. Kalau hanya untung saja, nah itu eh, tidak berlaku kira-kira begitu. Karena pendekatannya pendekatan bisnis. Maka semuanya harus dipersiapkan dengan baik, terutama kalau memang di sektor perkebunan pertanian. Salah satunya tadi upaya untuk mengurangi atau memitigasi risiko tadi diantaranya dengan menghadirkan konsultan yang ahli tadi. Ya, itu untuk mendekati target pencapaian yang kita harapkan khususnya. Itu salah Ya. satunya. Maka rumusan bisnis itu mutlak harus digunakan gitu. Karena dunianya dunia bisnis, dunia usaha, Ya. maka ilmunya juga ilmu bisnis atau ilmu usaha. Kalau para kiai di Jawa yang
di pesantren pemberdayaan pesantrennya dengan pendekatan bisnis itu selain ngaji fikih juga ngaji sukih katanya. Jadi ilmunya jangan ilmu fikih saja yang diperdalam, ilmu kayanya untuk bisa berusaha, berdagang khususnya itu harus dipelajari. Itu kalau Rasulullah mengingatkan khairun nasi korni, kata Rasulullah, sebaik-baik manusia itu adalah di zamanku. Summal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya, orang-orang setelahnya. Summal ladzina yalunahum. Sebenarnya tiga generasi itu menjadi percontohan kita gitu. Salah satunya bagaimana menyebutkan Rasulullah 10 sahabat yang digaransikan 7 adalah pedagang. Itu kan berarti kaya itu adalah bagian dari sunnah sebenarnya. Ya sahabat-sahabat dulu orang-orang yang luar biasa dan kekayaannya itu untuk supporting dakwah, termasuk bagaimana Rasulullah disupport oleh sahabat-sahabat yang memiliki kalau sekarang disebut tajir gitu ya, tajir atau sultan lah, itu sunnah gitu ya. Jadi menjadi orang kaya untuk berdakwah itu ternyata sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah pada zaman beliau hidup dengan para sahabat. Iya. Mungkin Ustaz, dengan pendekatan bisnis. Ngajinya ada dua Ustaz ya, ngaji fikih sama ngaji sukih gitu. Terakhir Ustaz, apakah Trubus Iman ini ada hubungan atau kaitan dengan PT Trubus Prima Agromas? Ya, ini banyak sekali sebenarnya yang bertanya kalau berkata Trubus, apalagi yang aktif di bidang pertanian, dikira majalah Trubus itu satu rumpun dengan kita. Tapi ternyata berbeda, Ustaz. Saroni, kita Trubus itu bahasa Jawa yang tentu filosofinya kalau orang Jawa tahu tumbuh tukul, yanbu atau plus gitu ya. Jadi harapannya selalu ada kemajuan, selalu ada perkembangan gitu. Atau bahasa Jawanya alon-alon asal kelakon gitu. Pokoknya hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu filosofi Trubus yang kita kembangkan. Sehingga semua kegiatan yang kita kerjakan itu selalu berdekatan dengan nama Trubus karena filosofi tadi. Jadi kalau di PT-nya ada Trubus Bau Raya, di CP-nya ada Trubus Hijau Lestari, di pesantrennya ada Trubus Iman, di agrowisatanya ada Trubus Sari, kemudian di pertaniannya ada Trubus Farm, di peternakan aja di apa ini materialnya ada Trubus Steel gitu. Jadi kata Trubus tadi filosofinya adalah tumbuh tadi. Jadi sebulan tidak ke Trubus itu sebulan berikutnya datang ke Trubus ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang dikembangkan. Kira-kira begitu, Ustaz. Continuous improvement ya. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan telah berbagi kepada kami pengalaman, ya ilmu, ya insight-insight yang Ustaz sampaikan tadi. Terakhir Ustaz, closing statement. Ini sekalian juga ada pertanyaan nih dari peserta. Apa nasihat Ustaz bagi lembaga wakaf yang hendak mereplikasi konsep Trubus Iman? Tipsnya untuk para nazir yang belum settle keuangannya. Silakan Ustaz. Sekaligus closing statement. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mengingatkan kembali bahwa nazir ini posisinya adalah amanah gitu ya. Jadi kita memang harus maksimal untuk bisa memegang amanah ini, jangan sampai terbengkalai karena itu adalah aset wakaf yang harus dikembangkan dan prioritasnya adalah memberi banyak manfaat bagi teman-teman yang belum memiliki kemampuan atau kesempatan atau belum bisa mengembangkan aset wakafnya tadi. Saya ingatkan kembali dua rujukan utama adalah waktu dan kompetensi. Waktunya diprioritaskan, kompetensinya ditingkatkan. Insya Allah dengan dua poin tersebut, waktu yang lebih banyak dicurahkan untuk memikirkan aset wakaf agar bisa berkembang, dengan kompetensi yang baik, hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya kira begitu, Ustaz Saroni. Baik, terima kasih Ustaz jazakumullah khairan. Baik, Bapak sekalian, waktu juga yang memisahkan kita. Kalau di kita kan WIB ini 21.44, berarti di tempat Ustaz udah 22.44 ini ya. Iya, jam nyaris 11 ini. Sekali lagi terima kasih Ustaz jazakumullah khairan telah berbagi kepada kami. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Ustaz ini dengan keberkahan, kebaikan yang lebih banyak lagi ya, terus ya, tumbuh dan berkembang terus.
Dan mudah-mudahan nanti kami juga mendapatkan penguatan-penguatan untuk terus mengikuti jejak dari Trubus Iman ini. Baik, Bapak sekalian, demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Nikmah selaku pembawa acara. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Syahroni yang telah memandu kita, dan juga tentunya terima kasih kepada narasumber kita Ustadz Daniar, dan alhamdulillah sekali dari beliau kita mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru, dan ini yang kalau saya highlight itu tentang betapa pentingnya penggunaan teknologi dan juga melibatkan teman-teman dari tim ahli, dan bahkan ini dari Trubus Iman juga menciptakan tim-tim ahli itu sendiri dengan mengirimkan mereka untuk magang. Nah, itu sangat luar biasa. Mungkin banyak orang yang belum seperti itu, banyak lembaga yang masih belum tahu bahwa kita harus memang seperti itu, dan alhamdulillah dari Trubus Iman ini kita belajar lebih banyak lagi, dan tentunya ini bisa meningkatkan ilmu kita tentunya dalam rangka mempercepat untuk pengembangan harta benda wakaf di lembaga kita masing-masing. Baik, sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Daniar, dan juga terima kasih kepada Ustadz Syahroni. Baik, Bapak Ibu, Ustazah semuanya, seluruh peserta webinar kita pada malam hari ini, dan sebelum acara ini kami tutup, kami informasikan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, silahkan bisa diisi Bapak Ibu, karena nantinya itu akan Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan materi dari situ, jadi pastikan semuanya untuk mengisi presensi. Dan sebelum acara ini kami tutup, kami juga mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila selama membersamai Bapak Ibu mungkin banyak kehilafan, banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, sungguh kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Marilah acara kita pada malam hari ini kita cukupkan, kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan Mbak Nima izin live. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu Ustaz-Ustazah semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat beristirahat.